Hmm? Ya, selamat sore pemirsa. Bertemu lagi kita dalam Bincang 56. Bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pemirsa, pada Bincang 56 kali ini kita akan membahas suatu persoalan yang sangat penting, yaitu menyangkut vaksin COVID-19. Tema kita, vaksin lindungi diri, lindungi negeri. Untuk itu telah hadir di studio kami orang yang tepat, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Dr. Harrison MKes dan juga Bapak Insinyur Sukaliman MT selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kita langsung saja ya. Saya ke Pak Harrison mungkin ya. Pak, sebelum kita memulai soal vaksin, nah ini gambaran sedikit Pak, bagaimana kondisi COVID-19 atau kasus COVID-19 di Kalimantan Barat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Nurul dan pemirsa TVRI sekalian. Jadi kalau untuk gambaran COVID di Kalimantan Barat sampai dengan hari ini ada kasus konfirmasi itu ada 2.606 kasus konfirmasi ya, di mana 2.280 itu atau sekitar 87% itu sudah dinyatakan sembuh ya. Angka kesembuhan ini di atas angka nasional. Angka nasional itu 83% ya. Nah, kemudian ada 302 orang yang sekarang kasus konfirmasi aktif. Jadi mereka sekarang ada dirawat di rumah sakit maupun ada yang diisolasi baik mandiri maupun kita isolasi di rumah-rumah. 300-an ya Pak ya? Ini se-Kalimantan Barat atau? Se-Kalimantan Barat. Se-Kalimantan Barat. Nah, kemudian yang meninggal itu ada 24 orang atau sekitar 0,92%. Yang meninggal ini biasanya karena adanya kasus-kasus dengan komorbid, ya. Komorbid yang tidak terkontrol kalau terserang virus COVID ini maka akan menjadi fatal, ya. Dan pada usia di atas 60 tahun juga menjadi berat kasus-kasusnya, ya. Dan sekarang ini ada mulai Senin kemarin itu kalau menurut data dari Bersatu Melawan COVID itu ada 4 zona oranye ya. Jadi zona risiko sedang ya. Itu Kota Pontianak, kemudian Bengkayang, Kubu Raya dan Kota Singkawang ya. Nah, zona oranye ini sebenarnya karena sebenarnya di Satgas di 4 kota atau kabupaten ini rajin melakukan tracing dan testing. Berarti bukan karena kasusnya gawat, tapi karena memang keaktifan ke 4 daerah tersebut, Pak? Iya, jadi 4 daerah ini sementara ini dia aktif melakukan tracing dan testing. Baik. Sehingga kasusnya kelihatan kan? Dengan kelihatan itu maka BLC menyatakan dia zona oranye, risiko sedang. Dan ini sebenarnya bagus, jadi pemerintah mengingatkan kepada masyarakat bahwa zona di risiko di Kabupaten Anda itu zona oranye, jadi hati-hati ya. Tetap melaksanakan protokol kesehatan agar nanti zonanya tidak menjadi lebih parah lagi menjadi zona merah ya. Nah, sementara untuk 10 kabupaten kota lain itu zona ya, risiko rendah ya, itu jadi warnanya biasanya kita kenal dengan zona kuning. Berarti risiko rendah karena memang kurang aktif melakukan tes, Pak? Ya, ada beberapa kabupaten yang kurang aktif melakukan tracing dan testing. Kan sebenarnya Satgas ini tugasnya 3T, tracing, testing, treatment. Jadi yang ditemukan langsung diisolasi, disembuhkan atau diobati, dirawat sampai sembuh ya. Ini sebenarnya tugas Satgas kabupaten kota. Tidak boleh kendor dalam melakukan 3T tadi, testing, tracing dan treatment ya. Baik. Ada lagi informasi terbaru Pak selain kita oranye? Tadi kasus yang meninggal 0,0 itu termasuk kategori rendah atau tinggi Pak kalau kasus dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia dengan 0,9? Ya, kalau angka kematian nasional itu sekitar 2% lebih ya. 2%, jauh di bawah ya Pak ya? Ya, jadi kita di bawah sebenarnya dan ini sebenarnya berangkat dari kemampuan rumah sakit kita untuk menangani kasus-kasus konfirmasi COVID-19 yang dirawat ini dengan baik ya.
Pak Gubernur itu selalu memperhatikan setiap hari minta laporan dari Dinas Kesehatan maupun rumah sakit mengenai pasien yang dirawat, ya. Bagaimana perkembangannya, bagaimana pengobatannya, dan terutama yang diperhatikan juga adalah bagaimana pemberian makanan. Ya, pasien-pasien COVID-19 ini kan untuk sembuh imunitas tubuhnya harus bagus, ya. Salah satunya dengan pemberian makanan yang bergizi. Nah, ini selalu diperhatikan oleh beliau agar kita memperhatikan pemberian makanan yang gizi yang baik dengan taste rasa yang bagus, karena orang yang sakit kan pasti rasa dia nafsu makannya kurang, ya. Jadi kalau kita taste rasanya baik, dia mau makan, dan ini akan mendorong peningkatan atau percepatan penyembuhan kasus-kasus yang kita rawat. Oke, baik. Saya ke Pak Sukaliman. Ya, Mbak Pak, Nurul. seberapa penting sosialisasi tentang perkembangan kasus COVID-19 di Kalimantan Barat untuk masyarakat Kalimantan Barat? Dan mengapa penting? Kita berangkat dari regulasi Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang vaksin, pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Nah, di sini vaksin ini atau vaksinasi ini dilaksanakan terpusat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan juga BP POM. Nah, ada 6 tugas pemerintah daerah di dalam Perpres itu yang diatur. Salah satunya penyediaan tenaga kesehatan, distribusi, transportasi. Dan yang terpenting bagi kami adalah bahwa daerah atau pemerintah daerah diwajibkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya vaksin dan vaksinasi ini untuk diketahui dan dilaksanakan. Nah, kami menilai sebelum melaksanakan sosialisasi ini juga ada survei yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebanyak 112.888 responden yang dilakukan seluruh Indonesia. Nah, kita di Kalimantan Barat ini termasuk wilayah yang cukup rendah penerimaannya. Artinya masyarakat tahu, masyarakat menerima itu cukup rendah, yaitu sekitar 71%. Nah, yang tertinggi itu DKI dan Banten itu tinggi 77, kemudian rendah juga Aceh 65%. Nah, kita berada pada angka 71%. Nah, artinya ada 29% masyarakat Kalbar yang belum tahu tentang vaksin. Sehingga kami memandang ini perlu disosialisasikan. Baik. Nah, dari itu 71% yang tahu tadi, itu juga ada kategorinya yang menerima itu baru 63%. Jadi ada 37% yang belum menerima. Artinya masih ada penolakan atau kontra terhadap rencana vaksin dan vaksinasi ini. Oleh karena itu, kami memandang wajib harus disosialisasikan ke masyarakat. Nah, baik. Terima kasih, Pak. Jadi kita langsung ke vaksin. Nah, ini baru datang, Pak Harrison. Kemarin ya, vaksin kita itu kita dari headline utama kalau kita ada 2 hari yang lalu ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, itu vaksin apa Pak yang datang Pak? Ya, jadi yang datang ini adalah vaksin dari vaksin Sinovac ya, dari China ya, dari RRT, dari Tiongkok. Dan inilah nanti yang diharapkan dapat diberikan kepada masyarakat kita. Dan sebenarnya kebutuhan vaksin ini sangat besar jumlahnya, tetapi untuk suplainya itu seperti kita ketahui, vaksin ini kan dibuat tidak bisa cepat. Dia punya waktu untuk pembiakan dahulu, lalu diproses lagi, dan baru nanti diproduksi dan distribusi ya. Jadi nanti vaksin-vaksin ini akan kita masih menunggu dari Kementerian Kesehatan bagaimana untuk pelaksanaan imunisasi dengan vaksin COVID-19 ini. Vaksinasi sama dengan imunisasi, Pak?
Ya, jadi vaksinasi itu sama dengan imunisasi ya. Kalau vaksinasi itu adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan imunitas, ya. Kalau imunisasi itu adalah sebenarnya proses terbentuknya imun di dalam tubuh setelah kita dikasih vaksin itu, ya. Baik. Jadi sebenarnya sama, cuma kadang-kadang vaksinasi, imunisasi itu dibolak-balik saja. Tapi kayaknya lebih keren vaksinasi, Pak. Kalau imunisasi dikira bayi saya, Pak, nanti. Yeah. Betul nggak, Pak Sule? Itu juga. Jadi vaksinasi kalau kita mau setarakan dengan imunisasi itu ya, kita sebenarnya vaksinasi ini sudah bukan hal baru. Baik. Dari tahun 56 kita udah ada imunisasi cacar, DCG, DPT. Nah, itu kan semua ya sama kan? Tapi imunisasi itu biasanya dengarnya lebih untuk bayi, Pak. Iya, bayi. Misalnya, Pak Harrison diimunisasi rasanya tuh agak kurang gimana dengan Pak Harrison divaksinasi. Jadi dengan imunisasi ini kan bisa 2-3 juta orang per tahun terselamatkan, kan gitu. Betul, betul. Baik. Nah, Pak Harrison, ini vaksinnya sudah datang ya, Pak ya? Mengapa vaksin itu penting? Karena tema kita adalah vaksinasi lindungi diri. Oke, vaksin itu penting untuk diri. Di sini juga lindungi negeri. Nah, jadi mengapa vaksin itu penting, Pak? Vaksin COVID-19? Ya, sebenarnya kita ini di dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana dengan pandemi ini semua sendi-sendi kehidupan, aktivitas masyarakat itu menjadi terbatas, ya. Pendidikan, kemudian perekonomian menjadi terbatas, bahkan cenderung untuk semua terjadi perlambatan, ya. Dan semua kita ini sebenarnya di dunia menghadapi masalah yang sama, dan kita semua berupaya untuk secepat mungkin keluar dari pandemi ini, ya. Nah, pandemi COVID-19 ini sebenarnya bisa kita akhiri dengan satu, kalau ditemukannya obat COVID-19. Nah, sampai sekarang obat ini belum ketemu, ya, masih terus diteliti. Ada banyak obat yang sekarang diuji coba, ya, tetapi kelihatannya belum menunjukkan yang mana sih yang benar-benar efektif itu belum ada. Tapi ada upaya untuk menemukan obat COVID-19. Iya, selalu. Jadi beberapa sentra pendidikan, termasuk mungkin beberapa rumah sakit memberikan obat-obatan, dan ini kan datanya selalu diambil. Berapa hari kita berikan obatnya, bagaimana efeknya, ini kan selalu diambil, khususnya untuk penelitian-penelitian, ya. Nah, kemudian kedua, kalau pandemi ini akan berakhir kalau sudah terjadi herd immunity, ya, di mana 80% penduduk atau populasi di suatu tempat itu sudah mengalami kekebalan, ya, sudah tertular dan sudah timbul kekebalan di dalam tubuhnya, ya. Kalau sudah 80% kebal, yang 80% ini akan melindungi yang 20% yang tidak kebal, ya. Nah, nanti kasusnya akan menurun sendiri, ya. Nah, bagaimana bisa terjadi herd immunity ini? Satu, herd immunity ini bisa terjadi dengan kalau misalnya semua tertular, ya. Kita biarkan saja semua tertular, tapi bahayanya nanti akan terjadi peningkatan kasus yang kita rawat di rumah sakit, sehingga nanti daya tampung rumah sakit tidak bisa menampung karena peningkatan kasus, ya. Kedua, yaitu tadi dengan vaksinasi. Kalau tidak mau disebut imunisasi karena sudah merasa dewasa, kita sebut vaksinasi, ya. Nah, dengan vaksinasi ini diharapkan nanti akan timbul kekebalan, ya. Dan diharapkan kalau semua populasi mau divaksin, lalu 70% sampai 80% divaksinasi dan timbul kekebalan, maka kita secara teorinya nanti, ya, bahwa nanti kasus-kasus pandemi kita ini akan berakhir. Kasus-kasus itu akan turun dengan sendirinya karena virusnya setiap masuk ke tubuh seseorang dia sudah ditolak karena seseorang sudah kebal, sudah punya imunitas di tubuhnya, ya. Jadi sebenarnya penting sekali vaksin ini, penting sekali imunisasi COVID-19 ini, ya. Jadi untuk menurunkan kesakitan dan kematian, kemudian melindungi sistem kesehatan secara menyeluruh, juga menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat karena pandemi ini. Ya. Baik. Oke, nah bagaimana Pak Sukaliman
lakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksin. Tadi kita dengar dari Pak Harrison, penting sekali. Nah, strategi apa yang dipakai Pak untuk sosialisasi pentingnya vaksin? Tapi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Hak pilih kita dalam pilkada ikut menentukan masa depan. Meskipun berbeda pilihan, kita tetap jaga persaudaraan. Keberagaman kita jadikan kekuatan sebagai benteng NKRI. Kita dukung siapapun yang terpilih untuk Kalimantan Barat yang lebih maju dan sejahtera. Pontianak Kota Khatulistiwa berwawasan lingkungan yang cerdas dan bermartabat. Mari kita sama-sama menjaga kota ini tetap bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Dan nonton TVRI sebagai media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang 56. Kita lanjutkan kembali dengan Pak Sukaliman. Pak Sukaliman, jadi strategi apa dipakai untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin? Kalau kita simak kembali apa yang dikatakan Pak Dr. Harrison tadi, bahwa kita mencoba sampai 80% menuju herd immunity. Nah, dalam prioritas pemberian vaksin ini juga diprioritaskan untuk masyarakat yang berusia 18 sampai 59 tahun. Nah, kalau kita lihat data penduduk kita dari semester 1 tahun 2020 ini, itu usia 18 sampai 59 tahun itu kurang lebih 2.754.000. Ya. Nah, itu persentasenya 50,36%. Ini yang diprioritaskan untuk divaksin. Ya. Usia sekian. Jumlahnya 50 sampai 50,36% dari jumlah penduduk kita. Nah, artinya masih kurang nih. Kan kita mau mencapai 80% nih. Agar kekebalannya juga bisa melindungi 20% yang lain. Nah, ini juga harus kita sampaikan ke pemerintah pusat ini. Nah, dari usia sekian kita melihat bahwa usia sekian ini sangat literasi digitalnya cukup baik. Nah, oleh karena itu strategi komunikasi publik kita tentu media sosial ini menjadi pilihan utama. Nah, karena range usia tadi tadi. Nah, di samping juga media mainstream seperti ini juga ya kita lakukan. Betul. Nah, mungkin itu strategi kita. Baik, strateginya lah seperti apa? Oke. Pak Harrison, tadi saya tertarik dengan bahwa herd immunity akan dihasilkan apabila 80% paling tidak masyarakat itu sudah imun. Apakah karena dia sudah pernah terkena dan sebagainya? Pertanyaan saya adalah seberapa
besar vaksin itu menjamin bahwa seseorang tidak akan terkena virus lagi? Ya, jadi Kementerian Kesehatan itu telah menetapkan ada 6 vaksin yang mau dipakai untuk di Indonesia ya Mbak ya. Oke. Itu sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri Kesehatan. Jadi tidak hanya satu yang kemarin datang itu ya Pak ya? Iya. Salah satunya. Jadi ada 6 vaksin. Oke, 6 vaksin. Dan itu sebenarnya mempunyai efektivitas yang sudah diuji coba, sudah melewati fase 3, uji klinis 3 itu sekitar 80-90% ya. Dan itu mungkin, ini menurut penelitian, kalau klaimnya pabrik mungkin 90-95% ya, untuk efektivitas dari vaksin ini. Dan memang sebenarnya kita merekomendasikan agar yang efektivitasnya memang benar-benar tinggi, kemudian dan juga harus bisa bertahan lama ya. Jadi minimal 1 tahun dia bisa bertahan melindungi seseorang. Karena itu tadi. Itu 1 kali saja setahun atau saya dengar ada 2 kali setahun Pak? Ya, jadi nanti pemberian vaksin ini 2 kali Mbak. 2 kali ya? 2 kali ya, jadi banyak sekali yang dibutuhkan. Iya, jadi mungkin jadi dia di booster sekali pada hari pertama, mungkin nanti pada hari ke-14 atau 1 bulan berikutnya. Dikasih lagi. Dikasih lagi. Jadi dia di booster istilahnya ya, diperkuat. Dan ini seperti yang Pak Sukaliman tadi sampaikan bahwa kenapa kita minta yang efektivitasnya yang jangka jarak memberikan perlindungan sampai 1 tahun. Karena kan kita memvaksinnya kan pelan-pelan nih. Tidak sekaligus selesai 80%. Iya, ya kan? betul. Kita mungkin tahap pertama 10%, nanti bulan kedua 20%, sehingga nanti pada jatah 1 tahun itu atau bulan ke-10 itu kita sudah mencapai cakupan yang tinggi 80%, 90%, di mana semua vaksinnya masih jalan ya. Nah, jadi ada 6 tadi yang saya sebutkan vaksin itu, ada Sinovac, kemudian ada Sinopharm, ini semua dari Tiongkok, kemudian AstraZeneca itu dari Amerika, kemudian Moderna. Amerika juga itu Pak ya? Amerika juga dari Pfizer ya. Pfizer, oke. Nah, jadi ini semuanya sudah dibuat keputusan Menteri bahwa vaksin-vaksin ini yang boleh masuk ke Indonesia. Alasannya apa 6 vaksin ini Pak? Nah, karena pertama memang mereka sudah melewati uji klinis fase 3 ya, dan mereka sudah mendapatkan rekomendasi dari WHO ya. Tetapi nanti vaksin-vaksin ini dalam penggunaannya tetap harus mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, maupun nanti harus ada persetujuan dari Badan POM. Ya, sebab Badan POM tetap harus memberikan persetujuan terhadap semua obat, makanan, maupun vaksin yang beredar di Indonesia. Yang kemarin datang itu apakah sudah dicek oleh Balai POM Pak, yang kemarin di Jakarta itu? Ya, jadi yang ini vaksin ini kan nanti begitu datang tidak langsung didistribusikan ke daerah. Ini kan tentu harus melewati dulu penelitian dari MUI maupun dari Balai POM, ya, dari Badan POM ya. Nanti kalau mungkin ini sedang diteliti ya, nanti kalau memang sudah selesai penelitian mungkin akan segera diumumkan. Baik. MUI akan mengumumkan. Jadi walaupun barangnya sudah datang belum tentu, karena selalu ada kemungkinan tiba-tiba Balai POM sini bilang, aduh ini ada zat yang nggak bisa masuk. Berarti walaupun yang sudah terbeli itu pemerintah tetap akan bertanggung jawab atas kejadian tidak sesuainya misalnya isi dari vaksin. Iya, sudah pasti pemerintah akan sangat berhati-hati ya, terhadap penggunaan obat-obatan atau vaksin yang harus dimasukkan atau diinjeksikan ke tubuh manusia ya. Jadi pasti pemerintah akan sangat berhati-hati. Baik. Ada lagi pertimbangannya Pak, selain kemudian sudah melewati fase 3. Nah, di situ ada isi dari vaksin-vaksin tersebut, ada yang sudah inactive virus ya Pak ya, kalau nggak salah virus ya. Yeah. Inactivated virus itu
ada macam-macam. Apakah beda Pak antara produk satu dengan produk yang lain? Misalnya antara Moderna dengan Pfizer itu kan dia sama, dibandingkan dengan Sinovac sama Sinopharm itu kan dia beda isi Pak. Apakah ada beda kekuatan? Karena kelihatannya satu sama lain ada yang harganya mahal sekali Pak. Ya, masing-masing vaksin ini beda cara kerjanya dan beda juga cara pengembangannya ya. Beberapa vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, lalu diinjeksikan kepada manusia. Ya. Beberapa lagi sebenarnya protein dari virus itu yang diambil, ya, proteinnya diambil, dimasukkan ke tubuh manusia sehingga nanti proses kekebalan imunoglobulin kita akan keluar, ya, untuk membuat perlawanan ya. Dan juga ada yang viral vector ya, itu bagian-bagian dari itu virus itu yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia ya. Nah masing-masing sebenarnya memang punya kelemahan, masing-masing juga punya keunggulan ya. Dan ini tergantung dari penelitian dari pabrik masing-masing ya. Baik. Terima kasih Pak Harrison. Pak Sukaliman, nah apakah informasi-informasi tadi, misalnya keunggulan-keunggulan vaksin, kemudian harga dan sebagainya, proses pemberian akan juga diinformasikan kepada masyarakat Pak? Iya, ya harus diberikan. Artinya masyarakat berhak tahu lah ya. Nah ini bagian dari tugas kita lah, mungkin bersama-sama kesehatan, ini tujuan kita juga pada sore hari ini seperti ini. Jadi harus tetap diberikan informasi ini. Tanpa bermaksud mengunggulkan satu dengan yang lain, Pak? Mungkin tidak begitu. Tidak begitu arahnya. Tapi yang pasti bagaimana vaksin ini dapat memberi kekebalan kita, artinya kita melindungi diri kita, yang tentunya kita kalau tidak divaksin, tentu rasa was-was kita ini pasti ada. Mau beraktivitas itu pasti ada. Tapi setelah divaksin, nah kita mungkin tidak ragu-ragu lagi. Nah seperti vaksin atau imunisasi kita yang sudah katakanlah BCG untuk paru ya Pak ya. Nah itu kan kita udah tidak takut lagi dengan orang penyakit paru karena kita udah merasa divaksin kan, ada kekebalan kan. Tapi masih bisa kena loh Pak. Iya tapi kan tidak takut gitu. Tidak paranoid gitu kan. Nah kita bisa beraktivitas dengan tenang. Nah dengan demikian kalau setiap orang punya imunitas itu, nah tentu kita otomatis melindungi negeri kita, kan? Sehingga aktivitas bisa tetap jalan. Nah itu. Baik. Baik. Yang penting lagi nih barangkali kita menyambung tadi, ada 2 skema pelaksanaan vaksin, pengadaan vaksin dan vaksinasi ini. Yang pertama vaksin program. Vaksin program ini artinya yang pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Gratis? Gratis. Baik. Nah, ini yang diperuntukkan ya terutama untuk tenaga kesehatan yang pertama ya. Baik. Untuk aparat pelayan publik. Ya, karena mereka yang bersentuhan berhubungan langsung dengan pasien, dengan masyarakat ya. Nah, skema yang kedua adalah vaksin mandiri. Vaksin mandiri ini diperuntukkan bagi kurang lebih 30% masyarakat Indonesia atau sekitar 75 jutaan. Nah, diharapkan bagi warga atau masyarakat yang mampu ini membiayai sendiri. Nah, ini skemanya. Kalau semua di program mungkin keteteran, kita nggak bisa membangun nanti untuk yang lain. Nah, itu. Betul. Baik. Nah, Pak Harrison, ini ada aplikasinya ya, atau Pak Sukarman aplikasinya ya. Nah, itu aplikasinya untuk vaksin yang dari pemerintah, karena ada consent form juga ya. Itu untuk yang vaksin program atau vaksin mandiri kalau dengan app itu? Ya. Jadi sebenarnya untuk 2 skema yang sudah disebutkan Pak Sukaliman tadi itu semuanya menggunakan aplikasi. Semuanya aplikasi ya. Sekarang ini BPJS itu diserai tanggung jawab untuk pelaksanaan pendataan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. BPJS itu punya aplikasi P-Care namanya, di mana di situ mereka sebenarnya sudah punya data semua peserta BPJS, PBI maupun yang mandiri ya, mereka sudah punya data, termasuk sebenarnya mereka juga sudah punya data komorbid atau tidak pasien ini mereka sudah punya di BPJS itu. Nah ini
BPJS sekarang sedang mendata fasilitas pelayanan kesehatan mana saja yang dapat melayani kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19 ini, ya. Dan memang kita sudah memberikan data-data dan nanti ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ya. Ini yang dapat melayani fasilitas pelayanan kesehatan itu nanti adalah rumah sakit, baik milik pemerintah maupun milik swasta, maupun milik kementerian lembaga, TNI, Polri, KKP, kemudian puskesmas pembantu, bahkan mungkin sampai ke posyandu, ya. Tapi nanti semuanya ini nanti memang memakai aplikasi, ya. Jadi seseorang yang ingin nanti dilakukan vaksinasi, dia akan mengisi aplikasi. Aplikasi ini sekarang sedang dimatangkan, ya. Jadi mereka akan mengisi data mereka melalui smartphone masing-masing. Bagi penduduk yang ingin divaksinasi tapi dia tidak bisa menggunakan smartphone-nya, maka dia akan dibantu oleh secara manual oleh petugas kesehatan, ya. Nah, jadi semuanya nanti menggunakan aplikasi, termasuk nanti kalau bila sudah selesai dilakukan, mereka memasukkan data di aplikasi, mereka akan ditanya apakah memiliki komorbid atau tidak untuk mengecek, ya. Walaupun nanti pada pelaksanaan dia akan dicek lagi nih, apakah dia ada komorbid atau tidak. Yang komorbid kan kita tidak diberikan dulu, ya, vaksinnya. Nah, kemudian petugas juga dalam aplikasi itu juga akan ditanya apakah Anda bersedia untuk dilakukan vaksinasi. Ini merupakan informed consent, persetujuan tindakan medis, ya. Dan ini harus memang dilakukan karena ini pemberian zat atau obat ke dalam tubuh, ya. Ini yang bersifat kedokteran intervensi. Kedokteran intervensi itu harus ada persetujuan dari pasiennya. Kalau dia bilang setuju, maka nanti akan keluar di aplikasi ini tiket, ya, tiket. Di situ sudah tertera dia di fasilitas mana dia boleh melakukan vaksinasi, di mana kapan waktunya, kemudian nomor batch vaksin itu sudah ada di tiket itu. Jadi dia nanti akan tinggal misalnya ke puskesmas menunjukkan tiketnya itu di HP-nya, dia akan divaksinasi, ya. Puskesmas yang ditunjuk ya, Pak, ya? Ya, puskesmas yang ditunjuk oleh aplikasi P-Care tadi, ya. Sesuai dengan misalnya dia tinggal di Pontianak di kecamatan, maka dia akan diarahkan ke puskesmas yang ada di kecamatan tersebut, ya. Jadi, baik. Dan itu P-Care atau BPJS sudah punya data-data itu. Baik, terima kasih Pak Arifin. Kita break sebentar untuk iklan layanan masyarakat. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang 56. Kami kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Balik kampung ke? Ngapa gak malar suka nak balik kampung? Itulah mak tuh tak pernah baca berita dia. Mak tak suka baca berita, mak suka baca gosip. Apa kabar berita? Di kampung kita nih mak, mau ada pesta. Oh, pesta apa? Pesta demokrasi. Mak, ayah pun mau ikut balik. Untuk apa ayah kampung? Untuk apa? Kan ayah mau ngurus juga. Jangan ngade-ngade yang. Kita kan mau menyukseskan pilkada. Balik kampung, kami bersama di balik kampung. Balik kampung, kami bersama di balik kampung. TVRI, media pemersatu bangsa, bersama pemerintah dan rakyat Kabupaten Kuburaya. Ayo kita lanjutkan perjuangan mewujudkan Kuburaya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas, dan religius. Dengan berlari lebih kencang, berproses lebih cepat, dan bertindak lebih nyata. Dari Kuburaya untuk Indonesia. TVRI,
Media Pemersatu Bangsa. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh keberagaman bukanlah perbedaan. Keberagaman menjadi kekuatan. Keberagaman simbol kedamaian. Keberagaman sebagai berkat persatuan. Keberagaman untuk NKRI. Kita kuat karena keberagaman. Dengan keberagaman, kita bangun Kalimantan Barat untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang 56. Kembali lagi. Nah, saya ke Pak Harrison dulu ya Pak ya. Nah, kita ini akan mengurangi angka pasien, angka kasus dan sebagainya. Kita punya pengalaman Pak mengurangi angka kasus? Ya, jadi memang fungsi dari vaksinasi ini adalah menurunkan kasus, kemudian target akhir itu sebenarnya mengeliminasi. Ya. Jadi diharapkan nanti COVID-19 ini tidak ada lagi. Kalaupun ada nanti tidak tinggi kasusnya seperti sekarang. Ya. Sebenarnya Indonesia sudah punya beberapa pengalaman dalam melaksanakan eradikasi atau eliminasi dari penyakit-penyakit menular. Ya. Salah satunya itu adalah penyakit, kalau Mbak ingat, penyakit cacar air, ya. Tapi yang disebut variola. Cacar airnya ada dua, satu varicella, satu variola. Kita pernah, variola, kalau varicella, yang sekarang ada timbur gelembung-gelembung lalu keisi air itu sebenarnya kalau sembuh tidak akan membuat cacat di kulit kita. Oh, ya. Itu saya dulu. Ya. Nah, tetapi ada yang namanya variola. Variola itu timbul gelembung-gelembung air lalu kemudian ada nanahnya dan kalau sembuh menyebabkan jaringan sisa. Jadi orangnya berbercak-bercak, bopeng istilahnya. Cacar api ya Pak? Cacar api. Ya, jadi bopeng, bopeng. Nah, itu variola namanya. Jadi, kita sudah berhasil? Nah, jadi kita melakukan vaksinasi, waktu Indonesia melakukan vaksinasi, dan kalau misalnya di era saya, itu saya masih punya bekas vaksinasinya, dia dalam bentuk skar ya, jadi dia digores, vaksinasinya digores, dan dia ada di bagian paha biasanya, ya digores, dan itu sebenarnya vaksinasi dari variola. Nah, tapi sejak tahun 1980 imunisasi ini di stop karena Indonesia sudah dianggap berhasil dalam mengenyahkan penyakit variola ini. Ini salah satu keberhasilan kita dalam menggunakan vaksin untuk menghilangkan salah satu penyakit variola. Sampai sekarang variola tidak ditemukan di Indonesia, hanya tinggal cerita-cerita foto-foto untuk pelajaran-pelajaran mahasiswa kedokteran atau mahasiswa kesehatan ya. Nah, kemudian juga polio. Kita mungkin masih ingat kita punya yang namanya Pekan Imunisasi Polio ya, PIN. Kita lakukan itu di tahun-tahun 1995 ya sampai 98. Kemudian diulangi lagi beberapa tahun kemudian. Dan sekarang ini kita sudah mendapat sertifikat bebas polio dari WHO sebenarnya. Tetapi kita masih ahli-ahli epidemiologi masih meminta kita terus melakukan vaksinasi polio ya. Kalau nanti mereka melihat bahwa memang sudah benar-benar hilang, maka
vaksinasi polio ini nanti tidak akan ada lagi, imunisasi polio tidak akan ada lagi, dan kita dianggap sudah bebas dari penyakit polio ya. Satu lagi yang masih berjalan sekarang adalah eliminasi maternal neonatal tetanus ya. Tetanus biasanya kalau ibu-ibu yang melahirkan menggunting plasentanya itu dengan alat yang kotor misalnya ya, lalu dia tetanus pada bayinya neonatus. Dan ini kita sedang berupaya untuk melakukan eradikasi, eliminasi juga ya. Mudah-mudahan dengan imunisasi TT, DPT yang kita berikan sejak kecil, lalu TT pada remaja dan ibu hamil, ini akan menyebabkan tidak ada lagi kasus-kasus tetanus neonatorum ya. Jadi kita sudah punya pengalaman bahwa dengan penggunaan vaksin itu kita mampu menghilangkan suatu penyakit di Indonesia, dan ini diharapkan juga menghilang dari di dunia ini ya. Jadi kerjanya keroyokan antar negara. Berarti kita sudah ada pengalaman ya Pak ya? Iya. Nah ini sebenarnya yang kita sedang mau laksanakan untuk mengeliminasi, eradikasi dari COVID-19 ini. Ya. Apakah tekniknya, strateginya sama Pak? Ya, tapi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami kembali setelah yang berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, buat Anda menjalankan ibadah sholat maghrib, dan kita kembali lagi ke Pak Harrison. Pak Harrison, ini tadi yang menerima vaksin, tadi Bapak cuma sampai tenaga medis, sedangkan Pak Sukaliman bilang ini kan terbatas ya Pak ya, tadi Pak ya, jadi kita harus ada skala prioritas. Nah siapa prioritasnya yang mana nih Pak? Ya, sebenarnya Indonesia ini punya Indonesia Technical Advisory Group on Immunization. Jadi ada kelompok pakar imunisasi yang menjadi penasehat dalam pemerintah dalam mengambil keputusan-keputusan yang bersifat imunisasi, pelaksanaan imunisasi ya. Right. Nah, jadi mereka pakar-pakar ini memberikan suatu rekomendasi bahwa karena vaksin ini datangnya bertahap, maka tahap pertama yang akan diimunisasi itu adalah kelompok petugas kesehatan ya. Right. Sebagai orang yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien COVID-19 ya. Kemudian adalah orang-orang yang kontak erat, ya, kasus-kasus kontak erat itu dapat dilakukan imunisasi, ya. Kemudian kelompok sektor pelayanan publik, orang-orang yang melayani masyarakat langsung, termasuk di sini ada TNI Polri. Ya. Nah, kemudian juga adalah kelompok masyarakat yang usia produktif, seperti yang disebut oleh Pak Sukaliman tadi, itu yang berusia 18 sampai 59 tahun. Ya, tetapi di kelompok ini masuk PBI, ya, anggota PBI, penerima bantuan iuran BPJS. Jadi masyarakat yang tidak mampu, PBI itu ditanggung oleh pemerintah dan mereka mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan vaksinasi COVID-19. PBI di Kalbar ini pesertanya ada 1.776.000 jiwa ya, atau sekitar 25%. Iya, ya sekitar 32%. PBI ya. Ini nanti akan ditanggung oleh pemerintah. Kemudian tenaga pendidik di seluruh Indonesia ya. Itu tenaga-tenaga pendidik akan divaksin, kemudian pegawai pemerintah termasuk legislatif yang memiliki peranan yang dalam keberlangsungan tata kelola pemerintah. Ya. Nah, kelompok-kelompok inilah nanti yang akan mendapatkan prioritas dalam mendapatkan vaksin atau dilakukan vaksinasi COVID-19 ini. Baik, Pak Harrison, sedikit lagi Pak. Yang menarik adalah beberapa waktu yang lalu, mulai dari bulan lalu itu ada hoax atau apa, saya juga nggak tahu hoaxnya, maka saya konfirmasi ke Pak Harrison ya. Nyatakan bahwa vaksin ini wajib dan apabila tidak melakukan vaksin akan didenda 5 juta. Tentu waktu itu sempat menyebabkan kebencian masyarakat kepada pemerintah. Loh kok kayak begini, ini kan hak asasi dan sebagainya. Belum lagi tentang terciptanya peluang korupsi, karena kadang uang-uang hasil sanksi itu kan nggak jelas juga kemana dan sebagainya. Nah, gimana konfirmasinya Pak Harrison? Ya, jadi pemerintah dalam pemerintah itu
dalam hal vaksinasi COVID-19 ini akan berusaha sekuat tenaga memberikan sosialisasi, advokasi ya kepada masyarakat tentang keuntungan, benefit dari pelaksanaan vaksinasi ini. Kalau kita divaksin, apa keuntungannya, ya kan? Apa kerugiannya, ya? Ini akan dijelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat, ya. Nah, tinggal nanti masyarakat dapat memilih apakah mau divaksin atau tidak, ya. Pemerintah itu tidak pernah memaksakan seseorang untuk dilakukan vaksinasi atau tidak, ya. Jadi tidak benar kalau misalnya ada berita di luar bahwa kalau tidak mau divaksin dia didenda 5 juta, tidak benar. Sepertinya real gitu loh Pak, pakai skema itu terus itu yang pakai skema itu kemudian di situ apabila tidak dikenakan sanksi 5 juta. Itu beredar itu Pak. Iya. Jadi sebenarnya memang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini akan berhasil kita dalam menurunkan angka kejadian COVID-19 maupun dalam mengeliminasi penyakit ini bila terjadi herd immunity. 80% populasi harus sudah mendapatkan kekebalan. Dalam hal ini kita melakukan program vaksinasi COVID-19 ya. Nah, kalau 80% tidak tercapai, tentunya program vaksinasi ini tujuan akhir mengeliminasi itu akan tidak tercapai, ya. Tetapi untuk membuat kebal seseorang itu pasti tercapai, ya. Nah, sekali lagi pemerintah berusaha sekuat tenaga agar masyarakat benar-benar mengerti bagaimana sebenarnya keuntungan dari vaksin ini kalau kita divaksin, ya, sehingga nanti mereka memilih untuk divaksin, ya. Dan terakhir memang bentengnya itu adalah bahwa setiap kita melakukan kedokteran intervensi dalam ini menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh seseorang, kita tetap butuh yang namanya informed consent, ya, tetap ada persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien, yang diberikan oleh orang yang akan kita lakukan vaksin. Kalau dia tidak memberikan pernyataan bahwa dia setuju divaksin, maka kita tidak akan melakukan vaksin. Ya, jadi memang ini sudah prosedur dan sekali lagi tidak benar kita akan memberikan hukuman berupa denda kepada orang-orang yang tidak mau divaksin. Ya. Baik, very nice. Terima kasih Pak. Hoax ya itu ya. Oh, baiklah Pak Suliman, Pak Sukirman. Persiapan ini kan sudah datang Pak vaksinnya. Nah, apa yang Bapak persiapkan? Yang sosialisasi itu yang penting itu sasarannya di mana? Apakah random saja di mana-mana atau ada sasaran-sasarannya Pak? Ya, tujuan kita itu bagaimana masyarakat tadi terutama yang 29% yang belum tahu, yang masih menolak ini dapat mengetahui, kemudian paham, kemudian juga menyadari bahwa ini penting, dan akhirnya adalah kontribusi dari seluruh masyarakat agar bisa melindungi diri sendiri dan juga melindungi negeri. Ya, itu arah kita. Baik. Nah, untuk itu makanya kita juga melakukan strategi komunikasi publik kemana dan juga ke medianya apa, itu berdasarkan data-data itu. Oke, tapi ini sudah mulai ya Pak ya? Sudah mulai. Persiapan untuk ini kan juga vaksin. Pelaksanaan penyediaan, yaitu pengadaan, juga pembuatan. Ya. Kita juga ada nih namanya vaksin merah putih ini. Ini yang produk Indonesia. Ini Pak ya? Bio Farma ini ada ini. Nah, ini kan bertahap. Nah, oleh karena itu kita sudah rilis atau masih percobaan apa? Trial gitu? Masih trial ketiga, tahap keberapa Pak sekarang? Nah, itu. Yang merah putih Pak. Ya, merah putih ini mereka sedang melaksanakan identifikasi dari genom virus ya. Jadi mereka memang masih di tahap awal. Ya. Masih tahap awal masih tahap awal. Jadi tidak semaju vaksin-vaksin dari negara-negara lainnya. Baik, Pak. Tapi kita optimis kita akan tetap punya vaksin sendiri. Vaksin merah putih. Bagus Pak, karena kita pakai produk Indonesia. Iya, bisa untuk semua, dan ini kan juga mahal. Jadi kalau ini berhasil kan juga barangkali kita bisa mendukung, mensupport negara lain kan. Nah, ini kan juga ada nilai anunya.
buat kita ya Pak ya. Iya. Baik. Nah ini masih soal persiapan ya Pak Harrison. Bagaimana persiapan daerah? Karena kalau kita perhatikan sifat karakter dari vaksin itu sendiri macam-macam Pak. Cerewet juga vaksin ini. Misalnya kalau Pfizer itu harus di bawah 70 derajat. Nah kalau misalnya Moderna itu misalnya bisa 20 derajat, sedangkan Sinovac itu masih bisa lah sekitar minus 8 derajat Celcius masih bisa. Nah, kesiapan daerah sendiri bagaimana Pak atau rumah sakit kita? Ya, sebenarnya sekarang memang kita sedang pendataan ya, pendataan dari fasilitas pelayanan kesehatannya, termasuk pendataan ulang terhadap cold chain atau rantai dingin, tempat penyimpanan vaksin ini. Ya. Memang kita tidak punya atau masih punya dalam jumlah yang sedikit untuk yang kulkas yang minus 70 derajat Celcius. Pfizer itu Pak ya? Ya, itu kita masih sangat terbatas gitu. Kita punya masih sangat terbatas. Yang kita punya itu adalah cold chain yang suhunya itu 2 sampai 8 derajat Celcius atau yang sampai minus 20. Ini yang banyak dipunyain oleh puskesmas ya. Nah ini sedang kita data ulang tentunya, makanya Menteri Kesehatan membuat keputusan bahwa nanti untuk supply di Indonesia itu ada 6 vaksin ya. Mungkin untuk di kota-kota besar menggunakan vaksin-vaksin yang Moderna ya, yang tempat penyimpanannya bisa di minus 70 derajat Celcius dan di situ ada. Kalau untuk di daerah-daerah lain kita menggunakan vaksin-vaksin yang suhunya di 2 sampai 8 derajat Celcius ya. Nah, kita juga sekarang sebenarnya sedang melakukan persiapan logistik yang lain, seperti kan dia perlu jarum suntik, dia perlu kapas alkohol, perlu kit anafilaktik, karena bisa saja nanti kalau orangnya disuntik tahu-tahu setelah itu dia merasa tidak enak. Nah, itu kan harus langsung cepat ditangani ya, atau kita sebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi ya, dan termasuk pendataannya. Kita juga sedang melaksanakan peningkatan kapasitas dari petugas vaksinator ya. Petugas kesehatan kita itu sekarang sedang dilakukan dalam Zoom meeting atau webinar bagaimana mereka harus menangani KIPI ya, bagaimana mereka harus melaksanakan vaksinasi, bagaimana mereka harus memberlakukan distribusi atau membawa vaksin-vaksin ini dengan rantai dinginnya, dengan cold chain-nya agar nanti tidak rusak dalam proses distribusi. Kan kita ini di Kalbar ini masih ada beberapa daerah yang sulit dijangkau ya, bahkan ada yang harus pakai helikopter, harus ada pakai perahu, motor yang mungkin kalau menuju ke suatu desa, suatu daerah dia perlu beberapa hari ya. Oke, baik. Pak Sukaliman, berarti kalau orang sudah divaksin, berarti kita boleh dong misalnya tidak pakai masker, tidak pakai apa, kan saya sudah divaksin. Misalnya boleh tidak pakai masker, sudah mulai boleh Pak? Gimana tuh Pak? Kayaknya masih terus lah ya. Walaupun sudah divaksin Pak? Artinya kan kita tentu nanti ada pernyataan dari Badan Dunia bahwa kita sudah bebas. Nah, kan gitu seperti tadi itu kan, seperti polio tadi, barulah kita mengurangi ini. Saya pikir juga baik itu. Jadi budaya seperti ini itu artinya kita budaya hidup sehat Pak ya, Pak ya. Cuci tangan, cuci sehat tangan ya, Pak, itu ya. kan saya pikir juga baik itu kan. Iya. Baik, terima kasih. Pak Sukaliman, apa pesan untuk masyarakat yang ingin disampaikan? Ya, kami berharap bahwa pemerintah daerah ini, berharap ke masyarakat, pemerintah daerah ini tetap akan mensupport apa yang menjadi kebijakan pusat dalam penyediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi ini. Oleh karena itu, ya kita harapkan masyarakat itu juga bisa memahami, mengetahui, dan juga berkontribusi bagaimana mengajak yang lainnya, sehingga juga bisa menerima dan mau dilakukan vaksinasi. Nah, itu target kita gitu kan. Tentu aja ya tadi kita mengejar target 80% tadi. Dari aspek usia kita masih kurang nih.
karena baru 50,36%. Nah, masih kurang nih. Nah, itu. Mbak Ardi, itu targetnya mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan tercapai ya Pak Sukaliman ya. Pak Arison, terima kasih juga telah hadir di studio kami dan menginformasikan kepada masyarakat. Cepat kembali ke sini ya Pak ya, karena kami sedang menunggu bagaimana perkembangan vaksinisasi berikutnya. Baik, pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Bincang 56. Semoga informasi-informasi tadi membawa manfaat bagi kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.